Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas ya teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Yuli Haryanti. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatanku di pagi hari ya. Ini aku sedang menemani ibu mertua memasak ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini aku jadi kameramen aja ya, karena standby nanti kalau anakku terbangun ya, karena biasanya habis subuh itu anakku pasti bangun dan nggak mau sama bapaknya, maunya sama ibunya aja ya. Jadi aku videoin ibu mertua lagi masak ya. Nah, ini pertama-tama goreng tempe dan tahu ya, seperti biasa rutinitas setiap pagi tuh kayak gini. Pertama-tama goreng tempe tahu. Nah, ini tempe tahunya itu sebelumnya udah diungkep ya teman-teman, ini makanya warnanya agak kekuning-kuningan gitu. Jadi dikasih bumbu racik, terus dikasih royco penyedap. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini tahunya persediaannya masih segini ya. Ini biasanya cukup untuk 1 minggu ya, karena belanjanya memang 1 minggu sekali. Nah, terus ini juga mau masak gulai ayam ya. Nah, ini pertama-tama kita kupas dulu kunyit sama jahe ya teman-teman. Harusnya pakai lengkuas, cuman lengkuasnya habis teman-teman, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini sambil nunggu tahunya matang, disiapin dulu bumbu-bumbunya. Nah, ini di pagi hari sekitar jam 5 pagi ya teman-teman. Kalau teman-teman jam 5 pagi apa aja aktivitasnya nih teman-teman? Aku biasanya setrika sih teman-teman, cuman ini lagi nggak nyuci ya, karena di rumah sedang nanti itu mau bikin sumur bor teman-teman, jadi nggak nyuci dulu ya. Nah, terus tadi kunyit sama jahenya udah, terus ini juga ada cabai rawit ya, tapi cabai rawitnya nanti nggak terlalu banyak karena suami aku itu nggak terlalu suka pedes ya. Kalau pedes gitu dia ngomel-ngomel teman-teman. Nah, ini cabai rawitnya ini sekitar 15 sampai 20 biji ya teman-teman. Terus ini cabai merahnya ada 10 biji. Terus bawang merahnya ini juga agak banyak ya, karena ini kecil-kecil juga, jadi sekitar 20 biji. Terus sama juga ini ada bawang putihnya 10 biji ya teman-teman. Jadi ibu aku itu kalau masak bumbunya harus banyak supaya terasa ya, jadi rasanya tuh nendang gitu teman-teman. Nah, terus ini juga ditambahkan merica ya. Nah, sekitar 1 sendok satu sendok teh ya teman-teman. Nah, terus kita blender sampai halus ya. Ini tadi aku juga udah masak nasi ya teman-teman, sekitar jam setengah 5 pagi tadi, sambil bikinkan kopi suami juga. Nah, ini gulai tadi nanti bakal dicampur sama kentang yang gemoy-gemoy ini ya teman-teman. Biasanya bunda-bunda kalau bikin gulai ayam itu campurannya apa bunda? Boleh komen di kolom komentar ya bunda-bunda, supaya nanti bisa kita coba juga ya. Jadi ini kentangnya 3 biji aja teman-teman, sama ayam nanti udah itu cukup, karena yang makan kan di rumah ini cuman kami bertiga aja ya, jadi nggak usah banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak nggak habis jadi mubazir. Nah, ini tahunya udah
hampir matang ya teman-teman, jadi nggak usah terlalu garing karena dia kan pada dasarnya sudah masak ya teman-teman. Nah ini mau diangkat dari kualinya. Nah bunda-bunda, teman-teman semuanya, mohon maaf ya, ini yang kesut cuman si wajahnya aja, berhubung kami ini cuman pakai daster bunda-bunda. Jadi maaf ya kalau videonya kurang bagus atau mungkin kurang estetik ya bunda-bunda. Jadi kalau pagi-pagi itu mau dandan dulu itu agak ribet bunda-bunda. Nah ini ya tahunya seperti ini. Nah kemudian ini aku juga udah ambil perdaunan ya, ini ada daun kunyit, terus ada daun jeruk sama daun salam, juga ada serai. Nah ini ayamnya mulai dipotong-potong ya, dipotong-potong kecil-kecil aja. Terus itu di sana itu terlihat ada 4 biji ceker ya, itu ceker itu kesukaanku bunda-bunda. Di rumah ini nggak ada yang mau ceker. Dulu kata ibu mertua kalau beli ayam itu cekernya dibuang karena nggak ada yang doyan. Nah semenjak kehadiranku jadi cekernya itu aku makan ya, karena aku emang suka banget. Nah ini kentangnya juga dipotong besar-besar aja ya, cuman jadi dibelah jadi 2 terus dipotong lagi jadi 4 bagiannya. Karena kalau kata ibu mertua tuh kalau dipotong kecil-kecil tuh kok kayak pelit banget gitu. Kurang mantep nanti digigitnya ya, jadi dipotongnya besar-besar. Nah ini ya daun-daun yang udah aku ambil tadi, jadi daun-daun ini aku simpan di freezer jadi awet nggak busuk ya teman-teman. Ini semuanya dari freezer tapi masih segar kan, ini padahal belinya udah ada mungkin sebulan yang lalu ya, tapi masih bagus kayak gitu kalau ditaruh di freezer. Ini jadi ada daun salamnya 4 biji, terus ada daun jeruknya sekitar 6 lembar ya. Daun salam kok tadi 6 biji ya, daun salamnya 3 lembar maksudnya, bukan biji ya teman-teman. Nah ini terus ada serainya itu pakai 2 batang tapi udah dipotong kecil gitu ya, jadi apa namanya 2 gitu. Terus kemudian ada juga nanti daun kunyit. Nah aku udah pernah bilang, aku tuh baru tahu kalau daun kunyit itu bisa dijadikan bumbu ya, jadi masakannya tambah harum gitu. Aku taunya pas aku tinggal di Pekanbaru aja teman-teman, ilmu baru ya. Ini daun kunyitnya nggak usah banyak-banyak, setengah aja ya. Nah ini jadi ini ayamnya udah dicuci ya, sama kentangnya juga udah dicuci. Jadi ayam itu sebelum masuk freezer udah dibersihkan sebenarnya teman-teman, jadi nggak dicuci pun nggak masalah ya, tapi tadi dicuci lagi. Nah ini perbumbuan yang udah di blender tadi ya, ini kita masak dulu sampai harum ya teman-teman, kayak gini. Ini baunya udah harum banget teman-teman. Jadi kata mertua aku tuh kalau masak biar enak itu bumbunya harus banyak, nggak boleh pelit-pelit sama yang namanya bumbu. Terus nanti kita santannya pakai santan ini ya teman-teman, santan instan gitu, nggak apa-apa ya, itu juga enak juga kok teman-teman. Nah ini setelah udah matang bumbu-bumbu yang kita masukkan tadi, kita masukkan si perdaunan.
Ini daun-daun dan bumbu-bumbu ini kita masak pokoknya sampai harumnya keluar ya teman-teman. Kita tunggu aja sampai dia harum. Sesekali diaduk boleh. Nah, setelah itu baru kita masukkan ayamnya ya, karena ayamnya itu kan harus lumayan lama ya masaknya biar empuk. Jadi kita masukkan sekarang. Kita aduk-aduk supaya bumbunya nanti meresap ke si ayamnya ya teman-teman. Jadi pas makan ayamnya itu berasa gurih-gurihnya. Ini kalau mau cepet biar biar empuk, itu kata ibu mertuaku sebenarnya harus ditutup, tapi ini nggak ditutup nggak apa-apa ya, karena kan nggak terburu-buru juga. Nih ya, penampilannya cantik seperti ini, warnanya pekat. Tuh cekernya gemoy-gemoy, aku tidak sabar menikmatinya. Nah, ini kita tambahkan air ya. Ini air juga sisa-sisa bumbu di blender tadi kita masukkan ke dalam wajan. Kemudian lanjut si kentangnya ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai mendidih dan sampai ayam dan kentangnya itu lembut atau empuk ya. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh Royco ya. Terus kemudian juga ada setengah sendok micin atau Ajinomoto ya. Terus kemudian ada juga garam ya teman-teman, 2 sendok teh. Aduk-aduk sampai mendidih teman-teman. Nah, terus kita juga tambahkan lada putih atau lada bubuknya ya teman-teman, biar tambah mantul. Nah, ini udah mulai mendidih teman-teman. Jadi ini kayaknya juga udah mulai empuk ya si ayam sama si kentangnya ini. Coba dulu. Soalnya nanti kalau nggak empuk itu suami itu protes teman-teman. Ininya masih mentah, ininya kurang empuk gitu teman-teman. Jadi ini harus dipastikan empuk ya teman-teman. Ini harumnya udah sangat tercium ya, enak banget. Ini rasanya nggak sabar pengen makan. Bunda-bunda pagi ini masak apa ya untuk suaminya? Boleh juga komen di kolom komentar ya. Nah, ini ibu mertua juga rebus daun kecibeling ya, jadi ini untuk diminum untuk obat. Kata ibu mertua ini bagus untuk ginjal juga teman-teman. Terus sembari menunggu gulainya mateng, ini mau ngasih sarapan dulu ke suami ya. Jadi sarapan suami aku itu tempe sama tahu yang digoreng tadi, terus sama ada bengkuang sama pepaya aja. Itu dia sarapannya ya. Karena suami lagi
diet. Nah teman-teman, ini ayam sama kentangnya udah empuk ya. Terus ini mau masukkan si santannya. Jadi kata ibu itu, kalau kita pakai santan yang instan kayak gini mending dimasukkan pas masakan udah mau matang ya. Tapi kalau kita misalkan pakai yang santan kelapa yang diperas itu, boleh dimasukkan di awal, karena kalau misalkan santan instan gini dimasukkan di awal nanti kayak kurang bagus gitu, jadi masakannya kurang cantik atau pecah gitu ya teman-teman. Nah tadi rencananya mau pakai 2 bungkus tapi nggak jadi karena ini satu aja udah kental ya. Nah teman-teman, ini udah matang, tinggal naruh ke bekal suami aja ya teman-teman. Kita pastikan sekali lagi ya teman-teman, ini kentang sama ayamnya udah bener-bener empuk atau belum ya, nanti takutnya masih keras. Nah ini buah untuk bekal suami ke sekolah ya teman-teman. Habis itu lanjut kita masukkan gulai ayamnya ke tempat bekal ya teman-teman. Nah ini kita masukkan di sini. Jadi nasinya dikit aja ya, karena kan tadi juga udah pakai buah. Kalau nasinya banyak sama aja nanti dietnya gagal ya teman-teman, karena alhamdulillah suami aku udah turun lumayan banyak ya berat badannya. Nah teman-teman, sampai di sini aja ya videonya. Aku ucapin terima kasih yang udah mau nonton videoku, dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Semoga segala apa yang dikerjakan dilancarkan, amin amin ya robbal alamin. Nah jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.